ini fase pick and ban, Franco sudah terlihat tadi ban di sana bersama dengan Fanny. Sebenarnya kalau kita ngelihat keseluruhannya, di sini pun ada perubahan lagi. Bukan hanya di sisi player, dari sisi coach dan juga sistem coach ya. Terlihat loh dari Arkeosi, Viel sekarang masuk menjadi head coach kembali. Iya, sebelumnya Acil yang bertukar role aja ya, dan TZ juga kembali untuk memperkuat dari Aura Fire. Mengingat dari statementnya juga yang tadi udah dibilang ya. Ingat, TZ kemarin sempat nge-coach di season yang 9, dan squad apa. Dan sekarang akan mungkin dibuktikan kembali ya untuk bertemu dengan Araki Hoshi. Okay. Plus ini gimana lagi ya, ini akan menjadi persaingan dari beberapa laning sih kalau menurut gue ya Om ya. Antara jungler dan juga area god laner ya. Jungler season lalu terpilih menjadi first team dari junglernya. Oke. Iya kan? Unique pick heroes juga ya. Untuk unique pick hero-nya banyak banget. Banyak banget. Albert yang kita lihat banyak. Tapi sejauh ini yang kita lihat untuk Hyde jauh lebih banyak lagi. Hari ini akankah sisi kreativitas itu akan dikeluarkan kembali dengan pola permainan mereka dan juga mungkin Albert akan bermain lagi dengan hero-hero nyamannya atau akan mengikuti pula pola permainan dari Aura Fire. Oke, tapi sudah ada Akai juga, begitupun dengan One yang di-ban di tangan Aura Fire. Dan Kadita Godiva gak akan dilepas. Gak bisa Om. Gak akan dilepas. Fun fact-nya adalah dua tim ini ada dua tim yang berani untuk melepaskan Faramis dan juga Valentina. Valentina. Mereka selalu akan beradu tapi ternyata Faramis di ban. Valentina terbuka. Valentina ada. Beatrix. Beatrix juga ada. Valentina sih. Atau Beatrix. yang lain. Beatrix semahal Semahal Beatrix. itu. Tapi kan balik lagi Arki Hoshi. Track record mereka sampai dengan minggu yang keempat baru menggunakan Beatrix sebanyak 2 kali. Ya. Sisanya Cloud. Sisanya Cloud. 1-1. Oke. Mungkin ada Irritel, tapi Irritel 5 kali dipakai di MPL di season yang ke-10 masih 0% beneran. Ini bisa dibilang kalau kita ngelihat jauh ke belakang lagi, bahkan dari season lalu Om ya. Di saat mereka menggunakan satu hero, apakah mereka akan memfokuskan itu? Season lalu coba lihat Skylar-nya, Beatrix. Sampai dengan berapa kali penggunaan dia belum pernah terkalahkan waktu itu. Hingga ada satu momen dia berhasil dikalahkan. Dan juga menurunkan dari win rate hero itu sendiri. Tapi untuk season ini coba lihat. Ada Cloud yang memang digunakan untuk tapi Banana. Dengan achievement yang udah dia dapatkan. Iya, ada posisi ke-6 dari MDL Indonesia season yang ke-4, juara ketiga dari Piala Presiden Indonesia 2021, dan posisi ke-9 di MDL Indonesia season yang ke-5. Benar. Wow, Valentina. Langsung. Pakito. Keluar juga. Pakito hero yang cukup comfort buat Fluffy, apalagi sekarang kan lagi tren banget. Untuk menggunakan Pakito, ya ini bisa di flash juga. Tapi kebanyakan kita melihat dia dipakai sebagai explainer. Cepat buat habisin wave minion, dan kedua juga cepat buat langsung nge-backupin teman-teman yang lain. Damage-nya sakit dengan hanya knockout strike. Dan mungkin hanya di Aura ya, di saat ada Pakito, itu kemungkinan besar itu akan pergi ke area X-Pilen. Iya. Jarang banget. Jarang banget menggunakan Atau kita hero di season seperti ini. 9 kita ngelihat juga Valentina jungler Valentina dipakai high jungler. loh. Iya. Valentina sebenarnya kalau dari season yang kemarin ya, dia bisa di mana-mana kan. Karena mungkin jauh lebih spesifik dia bakal bermain sebagai mid laner. Setuju sih. Nah ini dia. R7 sering menggunakan Esmeralda. Masya. Dan kali ini Masya pun sudah terlihat. Banana. Pola permainannya seperti apa? Mirroring yang dilakukan akankah? Wow. Berarti ini Masyanya bakal di roam. Berbelok ke arah mana kah ini? Ini bisa jadi Esmeralda. Masya apa Esmeralda jungler? SP-nya bisa masuk hutan ya. Iya, kan? jungler. Nah, karena kita sudah sering melihat hal itu, kita harus tunggu dulu nih. Sampai dengan 2 pick Ini banyak plot twist ya di MPL ID. Plot twistnya dimulai dari minggu kemarin gitu. Iya, bener-bener week ketiga itu membawa perubahan yang benar-benar signifikan banget gitu ya. Nah, ini tadi yang gue sebutkan. Akan ada persaingan di area god laning dari god laner itu sendiri. Cloud juga di-ban loh. Cloud dihilangkan karena kita Cloud. tahu, kita udah membicarakan itu juga tadi. Iya, Cloud 1-1 Beatrix. Beatrix, masih ada Clean mungkin. Kalau Clean mungkin agak berat ya, tapi sisi yang lainnya misalnya masih ada Popol Kupa juga. Iya, ada Popol Kupa. Brody juga masih bisa. Brody masih bisa. Nah ini ada Beatrix yang Skylar menjadi pemegang win rate terbesar dengan 83,33%. Wow. Di total ya? Berarti secara Total. keseluruhan. Secara gitu ya. keseluruhan. Itu angka yang besar. 83 loh. Kita main ranknya susah 83%. Saya dapat win rate 60%-nya keringetan udah. Susah ya emang. Tapi kita akan lihat Vira terakhir akan di-ban menuju ke arah Baxia. Dan akan dijawab langsung oleh teman-teman dari Aura Fire. Mengingat ini belum terlihat adanya juga dari gold laner atau mungkin jungler. Karena ini masih fleksibel banget sih ini penempatan Esmeralda dan juga Masyanya. Ini kan terjadi plot twist gak sih Om Wawa? Bisa jadi sih, bisa Esmeralda ya yang masuk sebagai jungler atau
Kalau enggak ya kita bisa melihat akan ada duel assassin yang terjadi Lane of Dawn sebentar lagi. Yap. Ya karena sejauh yang terbuka juga kan assassinnya Link masih ada, Lancelot masih ada, dan ini baik dari Hai dan juga baik untuk Albert ya. Mereka juga adalah user assassin. Oke. Tapi last band yang akan dilakukan oleh Aura Fire. Mengingat akan menutup ke arah Popo. Benar-benar Skylar jadi target yang memang harus dihilangkan dari pemilihan-pemilihan hero-nya. Tapi dia melihat dengan dari Esmeralda, ada lagi Masya, plus bagian belakangnya dengan adanya Yip yang memang sudah ditaruh untuk bisa nge-cover dan mereka yang akan melakukan team fight. Tapi Skylar, backdoor Beatrix tidak berlaku untuk RRQ. Bolehlah di kontes Beatrix-nya. Sudah di kontes dan Beatrix-nya berhasil didapatkan oleh Aura Fire. Yes, dan ingat dengan marksman yang dipick oleh RK Hoshi, mereka menggunakan irrital. Berarti setidaknya mereka butuh satu yang namanya waktu, yang kedua mereka butuh badan di garis depan. Badannya sebenarnya udah punya. Dua, Esmeralda, ada Masya. Nah, sekarang dari Aura mereka belum punya jawaban karena untuk berhadapan dengan dua ini mereka butuh instant. Satu bobbers, Balmon sudah di ban. Karina masih bisa ada opsinya sekarang untuk cari true damage-nya dia. Dengan ada Valentina, Pakito, dan juga Beatrix, apakah mereka akan menambahkan lagi magical damage sejauh ini? Karena Julian pun masih free aja. Oke, tapi memang itu bisa mendapatkan di bagian depan. Ternyata untuk kali ini dengan ada Ruby Plus. Wow. Amen. Ini yang kita bilang dari Aura Fire. Hero Gak instan. ketebak. Iya. Hero instan yang tadi butuh udah tadi yang bilang instan, Omawa. kan? Iya. Butuh instant. Amon jawabannya. Tapi Amon ketemu Masya ya, bisa dibilang cuma sia-sia sih kalau pas handle shard-nya. Kalau lawan Esmeralda ya, selama basic attack-nya kena 3 kali, itu masih bisa. Kalau nggak kena, stack-nya nggak dapet buat pasifnya dia nggak bakal bisa mainin handle shard. Plus nanti ya kita akan lihat momen apakah dengan mode stealth yang dia miliki dengan mode menghilang dia miliki, pastinya itu juga tidak terdeteksi dari Lock Hero. Itu harusnya bisa membuat pergerakan dari Amon bisa selamat nih. Yes, kalau selamat bisa, tapi Stardust Dance kan dia kan area. Nah, itu lagi. Area dan juga nggak perlu target hero. Ini yang susahnya, kalau kita pakai Amon, kita harus menghindar dari Esmeralda. Dan cowok. Nah loh, ini Oh ya bener, Esme jungler. Cowoknya bisa jungler. Bisa jungler juga, Masyanya yang di roam. Wow, ini benar-benar balik lagi ke plot twist, dibalas plot twist ya. Tapi yang pasti, ini dia match yang pertama kita di game yang pertama akan segera dimulai. Wow, ini di belakang kita sepertinya udah pada panas-panas banget nih penonton dari Ambelana. Coba suaranya dulu dong. Nah, mungkin kalian ada yang di luar sana juga udah mendengar ya bagaimana kemeriahan. Jadi sekali lagi sebelum kita menuju ke Lane of Dawn, MPL Arena berikan tepuk tangan gajah. Yes, dan pasti ini dia pertandingan di game yang pertama. Lihat, Amen, dan ternyata cowoknya bakal di tangan Albert. Iya, jungler cow. Jungler. Dan bakal susah sih untuk bisa diganggu juga. Cuman ya balik lagi tanpa flicker dia tidak bisa kagetin musuh. Cuman dia bisa nge-raid langsung ke musuhnya dari jungle-nya ya, masuk jungle lawan. Oke. Dia bisa memberikan gangguan. Plus dia setidaknya punya beberapa source skill yang bisa membuat dia pergi lagi nih. Dari area tersebut. Jadi Kundonya, Sunpo-nya bisa menyelamatkan. Dan plus dia juga bisa menemani sekaligus mengganggu. Oke, seperti biasa dari masing-masing jungler akan langsung mengisi ke area monster jungle yang mereka punya. Kabuki langsung memberikan beberapa hit untuk bisa membantu pula ke arah Hai yang sedang melakukan farmingan. Yes, dan kalau kita lihat juga di sini aku sempat teringat ya kayak katanya Chong itu memang satu hero counter bagi Pakito jungler. Tapi ini kan Pakitonya bukan di jungler ya, Betul. balik lagi. Tapi kita akan melihat juga Godiva yang udah sneaky-sneaky juga di area rumputannya. Finn coba untuk merengsak masuk ke area jungle milik seorang Hai, tapi belum ada informasi yang disampaikan. Fluffy udah mencoba untuk rotasi menuju ke arah mid-nya. Dan bahkan kali ini tidak ada kontes di area Little Wonder-nya bisa didapatkan dengan cukup mudah bagi seorang Hai. Yap, itulah yang mungkin nantinya harus digarisbawahi juga untuk Banana ya. Coba lihat pergerakan dari Fluffy. Jauh lebih cepat lagi dengan hero yang digunakan Pakito. Clear minionnya cepat, dia langsung menuju ke area mid. Dia membantu rekan-rekannya sementara tadi untuk Banana agak sedikit tertinggal di belakang. Dan fun fact, ini kali ketiga Chow jungler muncul dan sebelumnya dipakai oleh Pedlo dan Jana Kitty. Tapi Godiva hampir saja mendapatkan sebuah pick off yang mengerikan. Ya itu efek teror dari Valentina yang memang cukup mengganggu ya. Dan kita tahu yang pasifnya dia 0,7 second dengan adanya teror nantinya. Dan balik lagi dengan Pakito yang memang bisa cepat banget untuk clear wave ini. Dan tadi untuk fight di Little Wanderer itu ada 4 orang loh. Kalau memang harus diprotes oleh RRQ kemungkinan besar mereka bisa tumbang. Karena mereka cuma tiga pemain. Berdasarkan ini balik lagi dengan satu rotasi dari Fluffy yang cukup cepat. Yang nantinya mungkin lama-kelamaan ini Banana
harus jauh lebih mempercepat lagi bagaimana itu cutting minionnya, clear wave minionnya. Coba lihat sekarang ada Finn yang langsung diserang aja oleh 2 orang sekaligus, tapi turtle-nya sudah terlihat dan Banana membayang-bayangi mereka. Yes, dan lihat ini 2 hero yang cukup tebal, tapi ternyata first blood tercipta. Facehugger terculik di arah tengahnya dan membuat kali ini RRQ Hoshi mencoba untuk set up kepada turtle yang pertama. Meanwhile, Finn yang mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Hai dan gak dikasih jalan untuk menuju ke turtle pit-nya. Yap. Turtle pertama menjadi milik dari RRQ Hoshi, tapi coba lihat Skylar-nya. Harus Memberanikan diri maju ke bagian depan, tapi dia pun harus membayar dengan 1 nyawa yang harus dia tukarkan pula. Wow. Cukup punya kalkulasi yang matang ya, tapi memang balik lagi lihat juga dari emblem yang digunakan Om Wawa. Yes, dan juga untuk emblemnya sendiri Weapon Master. Ini untuk Kabuki tadi, sedangkan Electro Flash ini dipakai oleh Irritel, dan wajar saja karena memang Irritel ini harus butuh movement speed untuk mengisi pasifnya dia. Yep. Biar bisa double attack. Wah, ini dia high-nya. Bisakah dia berjuang untuk bisa selamat dari area tersebut? Karena Kabuki pun dengan Bennett yang dia punya masih bisa menyelamatkan pergerakan dari high dan juga 1 clear wave minion yang sangat cepat dia lakukan. Yes, dan Thunderclap-nya juga belum terlalu berasa ya dari seorang Finn-nya. Meanwhile, in the middle lane kita lihat ada sebuah move Vended yang ditujukan kepada seorang Albert, tapi sayangnya masih belum berhasil untuk menciptakan poin eliminasi tambahan untuk Aura Fire. Yap, sebuah Sunpo yang sangat baik tadi dilakukan oleh Albert, tapi Jet Kundonya. Namun untuk kali ini ada reroll manipulasi langsung dikeluarkan begitu saja. Albert yang berhasil tertangkap basah. Finn-nya di bagian belakang langsung aja merangsa masuk dan juga memberikan damage dan juga gangguan agar Facehugger bisa langsung dihancurkan. Tapi Palestina yang berhasil pula langsung diamankan. Namun untuk kali ini Godiva seorang diri, bisakah dia kabur dari yang tersebut? Karena Godiva berjuang seorang diri dan Amon dia datang untuk memberikan bantuan. Plus Fluffy entah dari mana datangnya. Hilang Aul. Endless Shard-nya sakit banget. Finn hilang tapi ditukar dengan 2 member dari Aura Fire. Wow. Kali ini unstoppable fight udah mulai terjadi di menit-menit awal, Om Wawa. Iya, dan juga inilah yang memang kita nantikan mungkin. Karena dari Aura Fire, mereka adalah tim yang kuat untuk 5 menit yang pertama. Yeah. Dan KDA mereka masih tetap berjalan juga. Sejauh ini kita melihat memang burst damage yang diberikan oleh Hai. Ini harus bisa berjalan terus-menerus juga. Karena mumpung dari Finn sendiri tidak terlalu tebal di awal-awal ya. Masuk ke late game dengan adanya Guardian Hell, mungkin dengan Twilight Armor nantinya, Masya bakal susah banget untuk bisa dikembangkan. Dan juga tadi MU yang digunakan oleh Facehugger sangat baik. Ada reroll manipulation yang diamankan hingga bisa mendapatkan pula ke arah dari Chow-nya yang digunakan oleh Albert. Tapi sekarang Turtle-nya sudah muncul kembali. Mereka akan melakukan pertempuran di area tersebut ya dengan adanya kontes di Turtle yang kedua kali ini. Tapi lihat Banana gak bisa lagi untuk pulang karena adalah Shark-nya Connect kali ini. Kita lihat dengan 4 member yang tersisa dari RRQ Hoshi bakal coba untuk kontes ke arah Turtle yang kedua, tapi lihat Amo Pendant cancel 1 dari manipulation, tapi Albert berhasil untuk menyelamatkan Turtle-nya dan bahkan 2 Wave Dragon menuju ke arah belakang. Belum ada power lebih lagi, tapi lihat dari seorang Hai-nya mencoba untuk digaruk lagi karena Finn gak bakal melepas buruannya, tapi Hai masih bisa mundur ke arah belakang. Oke, Hai-nya mencoba untuk bisa memaksakan keadaan, tapi Finn terlalu berada di depan. Plus dia pun berhasil untuk memberikan backup terhadap rekan-rekannya dan juga mengusir pun, tapi Clay-nya harus mengeluarkan flicker agar bisa kabur dari area tersebut. Pertempuran yang terus-terusan terjadi, tapi networknya coba lihat. Hanya ada perbedaan sekitar. Tidak ada untuk kali ini. Ya, tapi aku bisa bilang di sini ya, bahwa dari gold lane-nya ini lumayan tertekan untuk Beatrix dari Kabuki ya. Karena dia punya Steel Light Plate, di mana biasanya dia cuman punya langsung Hunter Strike. Yep. Ada Hunter Strike di sana sekarang, dan dari Skylar sendiri masih dengan Steel Light Plate, masih juga dengan 1 buah Wind Talker. Dan ini bakal mengarah ke Scarlet bisa. Dan itu yang bakal dicari juga. Attack speed, critical. Heavy crossbow-nya akan menjadi nightmare, akan menjadi mimpi buruk. Tapi Banana, wow, coba lihat, hanya ada sedikit HP yang tersisa di dalam tubuhnya. Terjadi pertempuran di area XP barusan. Ada pergerakan yang memang langsung dilakukan. Clay-nya pergi ke arah mana, di mana dia ada info sebelumnya. Kalau flicker sudah dilakukan, tapi untuk Valentina kali ini mendapatkan sebuah balasan yang begitu berarti karena dirinya terpick off duluan. Iya, tapi kalau Diva kali ini one last hit gak bisa lagi untuk selamat karena heavy crossbow dari Skylar menembus relung hati dari seorang Godiva dan membuat dia harus tumbang juga. Tapi Hai kali ini bakal menjadi seorang target operasi bagi seorang Finn. Finn gak ngelepasin zonasi yang dilakukan. Wow. Ini boleh-boleh, plus Irritel-nya entah bagaimana ceritanya tadi udah bisa sampai juga di area tersebut. Tapi sekarang ada balasan dilakukan. Walaupun damage-nya belum begitu terasa, namun Skylar udah mulai maju ke bagian depan. Skylar-nya berhasil, tapi langsung untuk 1 poin kill-nya diamankan oleh Yip.
Yes, dan itu dia. Yang udah tumbang juga, ada kompensasi di mana satu tertarik di arah bottom lane. Tadi berhasil juga untuk dihancurkan ya di tangan seorang Fluffy. Tapi Turtle yang ketiga kali ini udah muncul di line of down pastinya. Udah mulai di set up oleh seorang Albert kali ini. Tapi Godiva udah mulai hadir. Mencoba untuk menghampiri saja keberadaan Albert yang kali ini mencoba untuk set up. Tapi Amo Vendor kali ini juga udah mulai connect dengan adanya satu retribution yang lagi-lagi on point. Albert berhasil untuk men-secure karena Turtle yang ketiga. Oke. Mereka pun mundur kembali menurunkan lagi temponya. Udah dapet turtle cukup. Untuk melakukan inisiasi selanjutnya mereka setup dulu Om. Ya, dan juga 3 turtle ini udah lebih daripada cukup juga ya. Apalagi untuk di top lane-nya, turretnya bisa diamankan oleh gold laner yaitu si Skylar. Jadi untuk sekarang, Skylar ketika sudah mulai bertukar posisi juga, dia udah sedikit lebih nyaman. Apalagi item-item yang dimiliki oleh Iritel ya, kita tahu. Ini adalah marksman yang sangat-sangat bergantung dengan item. Kalau memang dia sudah punya itemnya, damage yang bakal diberikan oleh dia bakal berkali-kali lipat. Belum lagi, garis depannya ada Finn, ada Chow, ada Banana juga. Ada waktu tambahan yang mereka bisa punya, tapi ditabrak dan Hai-nya belum menghilang. Tapi Albert mencoba untuk langsung mengejar ke arah Facehagar. Agak sedikit terpisah dari pertempuran, tapi Fluffy seorang diri, ada 3 player berada di belakangnya. Masih bisa selamat Fluffy-nya. Membawa mereka nge-buying time pula dan Godiva. Covering yang dilakukan berhasil sejauh ini. Oke, kali ini dominasi udah mulai diperlihatkan ya dari RRQ Hoshi. Tapi lihat di arah bottom lane, Fluffy akan menjadi targetnya. Tapi Fluffy bergerak mundur aja dan merelakan satu outer turret di arah bottom lane-nya hancur di tangan seorang Skylar. Yap, outer turret kembali berhasil dihancurkan. Network untuk kali ini cukup jauh. Dimana tadi hampir bisa dibilang tidak ada perbedaan. Tapi beberapa saat kemudian udah ada sekitar 2000-an lebih Om Wawa. Ya ini sedikit lebih sulit sih buat Aura Fire ya. Mereka harus bisa menembus lini belakang tapi sebagai jungler assassin. Hai agak sulitnya karena HP-nya dia tipis. Kalau dia coba untuk nabrak di sebelah-sebelahan dengan Esmeralda bakal sulit banget. Belum lagi. Finn ini selalu ada, Finn selalu nempel ke arah dari Hai. Iya. Ini kali ini Finn dengan satu roamer yang digunakan Masya-nya. Oke. Iya. Dia lupakan base-nya, dia lupakan area farming-nya. Dia zoningnya sampai map brawl. Iya. Jauh. Zoningnya memang dari tadi bisa dibilang mungkin dengan adanya 9 menit waktu udah berjalan, kayak 8 menitnya dia ada di area dari Aura Fire deh. Setuju banget, tapi lihat Fluffy kali ini bakal coba untuk menghancurkan satu inner turret yang ada bottom lane. Tapi Falling Star Moon dengan begitu sigapnya Banana. Coba untuk nge-clear wave minionnya dan ini dia Lord yang pertama. Lord yang belum enhance, udah muncul juga di line of down. Tapi lihat Finn kali ini bakal coba untuk dipanis, bakal coba untuk dicicil-cicil aja. Meanwhile Fluffy masih mencoba untuk mengganggu area pergerakan dari seorang Albert. Nih Fluffy bener-bener pede banget dan Fluffy sangat-sangat mengganggu sekali untuk membeli waktu ya. Tapi Amonnya berhasil langsung dihancurkan. Namun Lord yang pertama malah diamankan pula oleh Patrick. Ini adalah hal yang sangat-sangat merugikan dari Arkeosi. Tapi pertempuran yang kembali terjadi di bagian tengah. Ada flicker langsung dikeluarkan. Godiva berusaha untuk bisa nge-buying time. Dia berusaha untuk membeli waktu tambahan. Dilompatin dengan Falling Star Moon dan rubinya dihancurkan. 3 player hilang dari Aura Fire tapi ditukar dengan adanya Lord yang pertama kali ini dari RRQ Hoshi. Belum bisa menyelesaikan gamenya dengan begitu cepat. Masih ada satu nafas yang lebih panjang lagi untuk Aura Fire pastinya. Dan kalau kita intip dari itemization Om Wawa. Ya BOD untuk Beatrix tadi bisa memberikan damage yang besar ya. Ke arah dari Lord juga. Scarlet Phantom dan Wind of Nature ternyata 3 item di sini. Untuk Skylar ini dual gold time bakal terjadi sebentar lagi. Oke, Albert sendirian ada damage yang masuk ke arah tubuh. Tapi wulala, Sunpo-nya menyelamatkan hari dari Albert. Wow, Shunpo memang ya save the day banget. Tadi juga dia sempat kabur dari sergapannya Godiva dengan Shunpo-nya. Tapi satu Lord yang berhasil untuk disecure oleh Kabuki juga kali ini masih bisa disecure. Tapi lihat dengan adanya Falling Star Moon wajah ke belakang. Ditahan lagi dengan adanya semua Wave pada Kabuki-nya down. Tapi lihat tribute manipulation gak tergapai kepada seorang Facehagar. Tapi Wave Dragon kadang kepada seorang Godiva kali ini gak bisa kemana-mana lagi. Karena lihat Heavy Crossbow dari Skylar berhasil untuk memvanish seorang Godiva. Oke, cuman dengan adanya team fight barusan yang terjadi nih. Satu hal di bagian atas, wave minion berhasil dihantarkan. Walaupun untuk kali ini Banana sangat baik sekali pergerakannya Muawa. Dia tahu, dia notice akan hal itu. Dan satu inner turret sepertinya kalau memang berhasil dia pertahankan. Ini adalah kerugian yang sangat-sangat besar untuk Aura Fire. Tapi sepertinya inner turret itu berhasil tumbang. Iya, dibalas objektif ya untuk dari Aura Fire sendiri nih. Dan dengan adanya satu defense ya dari Banana yang cukup cepat juga. Tapi memang balik lagi. Tadi sempat pick off lagi lihat dengan ada Swarm Dragon untuk seorang Hai. Disambut dengan ada satu Real Manipulation juga dengan Endless Shard. Masih belum bisa memberikan damage balasan. Tapi Hai dalam ancaman gak bisa lagi bertahan. Banana berhasil mencekir satu poin eliminasi tambahannya. Wah, Banana
terlalu maju sendirian di depan tapi Fluffy coba lihat. Begitu baik Renner Rapatinya sudah masuk pula ke dalam tubuh dari Retail. Dan sekarang waktunya untuk pemain di Aura Fire akan melakukan balasan karena mereka melakukan tekanan berada di sentral turret yang dimiliki oleh Aura Kyoshi walaupun mereka sejauh ini belum bisa menembusnya. Iya, ini objektif banget dari Aura Fire ya. Ya, dari Aura juga tadi dari Amonnya sebelah-sebelahan dan Esmeralda itu susah. Dia nggak bisa hilang akhirnya. Nggak bisa hilang, tapi untungnya juga memang masih ada Kabuki. Balik lagi dengan Beatrix, Wesker Mod atau dengan Rainernya dia. Damage-nya dalam banget. Dan kalau memang ada yang ke-game satu pemain dari RV Hoshi, ini cepet banget untuk mereka bisa dikembangkan. Ulala, oh my god! What? Itu satu Wesker. Thunderclap sempat menghilangkan beberapa HP dari Kabuki, tapi Wesker damage-nya jauh lebih besar. Dibalaskan dengan Wesker, jahat banget damage yang dihasilkan lewat satu hal yang kita lihat barusan. Dan Lord sudah terlihat di bagian bawah high-nya beserta dengan Pesager. Mereka fokus untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Sementara Godiva dan juga Fluffy mereka membuat sebuah benteng. Banana akan lompat ke bagian depan, tapi untuk kali ini Lordnya menjadi milik dari Aura Fire tanpa adanya kontes lewat sebuah perimeter yang mereka ciptakan begitu baik. Yes, wow. Dan kali ini satu minionnya juga akan berjalan menuju ke arah outer turret di arah middle. Masih coba untuk dipertahankan, mengingat di sana masih ada 5 member yang siap dari RRQ Hoshi. Tapi lihat damage deal, Facehugger dan juga Fluffy. Ini gede banget sih. Yang pastinya yang membuat tadi dari RRQ Hoshi juga agak sedikit kelimpungan. Gitu. Ini udah harus diwaspadain Om ya. Ini Beatrix-nya udah gak boleh diketin banget nih. Iya, gak boleh jaraknya terlalu dekat ya. Tapi kalau kita bisa mention, ini Fluffy tugasnya bagus banget. Dia dari tadi ngerapiin wave minion untuk Aura Fire. Jadi bisa nge-pushnya barengan Trilane. Dia manfaatkan semuanya ya. Dia punya mobilitas, dia punya kecepatan untuk clear wave minion. Dia melakukan rotasi terus-terusan. Dari Keystone Factory kita lihat, Banana sejauh ini sepertinya belum bisa mengikuti pula bagaimana pergerakan dari Fluffy pergi. Reload manipulation langsung dikeluarkan begitu ya. Tapi Finn terjebak di bagian dalam sendirian. Bisakah langsung keluar? Namun untuk Banananya berhasil kabur dari tersebut. Tapi Godivanya mencoba untuk langsung memancing. Membawa pergerakan Finn agar masuk ke dalam jeruji ataupun sebuah jebakan yang mereka ciptakan. Karena Finn-nya satu hit terakhir. Tapi tidak terkena. Albertnya pun berhasil selamat sejauh ini. Karena Banana langsung datang untuk memberikan sebuah coveran. Dan Banana menjadi korban. Skylar-nya hadir. Ada WOE di dalam tubuhnya. Skylar berhasil untuk mendapatkan langsung arah dua dan pertempurannya terus terjadi. Wow, Skylar kali ini bakal coba untuk melarikan diri. Tapi lihat dari Aura Fire juga nggak akan melepaskan buruan ya. Skylar masih bisa untuk recall terlebih dahulu dan menyelamatkan dirinya. Tapi enggak, karena Finn memanggil dan juga memberikan satu informasi. Skylar kali ini bakal coba untuk mundur. Dan Finn hanya memberikan sebuah perimeter aja. Sebuah waktu aja untuk Skylar bisa mundur. Tapi lihat, 3 base turret dari RRQ Hoshi kali ini udah hancur semua. Yes, ini kekuatan dari Aura Fire. Mereka tahu banget kapan untuk mundur juga. Apalagi tadi sebenarnya Kabuki udah dipukulin dengan 3 hero langsung. Tapi Wind of Nature masih sempat untuk menyelamatkan Kabuki. Lihat dia didapin Banana, kena Albert. Dan akhirnya Skylar ngeliat adanya potensi untuk langsung kejar ke bagian belakang. Di bypass semuanya oleh Skylar. Fokus untuk menumbangkan Kabuki. Kalau enggak, itu udah bakal tumbang. Pasti bakal selamat. Itu Godiva untung ada Immortal ya. Masih selamat loh dia Mawa. Masih ada nyawa kena. Hey! Apa itu barusan? Dimana mau offended-nya? Ternyata belum terlalu on point. Iya, mau coba untuk ganggu ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Albert pastinya. Tapi kali ini udah mencoba untuk sedikit-sedikit dari rumputan. Banana bakal coba untuk jadi target operasi. Lihat Endless Charge-nya sakit banget. Banana gak bisa lagi untuk selamat. Dan 4 member tersisa dari RRQ Hoshi. Dan dalam 15 detik lagi, Lord yang sudah enhance akan muncul di Land of Death. Itu damage seperti apa yang barusan kita lihat. Dan itu Esmeralda loh. Iya. Ya kita tahu bagaimana tembok besi yang memang bisa dibangun oleh Esmeralda di dalam tubuhnya rontok Om. Yes, dan juga dengan hilangnya Banana berarti di sini gak ada badan garis depan RRQ Hoshi. Lordnya bakal menjadi salah satu Lord yang bisa dibilang gratis. Kategorinya gratis. Efek domino bakal seperti ini, berarti Lord akan menjadi milik Aura Fire tanpa adanya kontes. Kekurangan kuantitas player, mereka hanya 4 player saja berbanding dengan 5 yang sudah standby. Mau nggak mau. Iya. Dan ini susahnya buat RRQ Hoshi sekarang. Kita tahu power dari Aura Fire adalah ketika mapnya sepi. Semua ada dalam rumput. Siapa yang berani? Esmeralda masuk aja kayak tadi langsung. Apalagi untuk hero yang tipis. Paling yang bisa masuk sekarang memungkinkan itu adalah Finn. Iya. Sementara kalau kita lihat, ke sebelah
Untuk marksman-nya ini sangat berharap apabila orang berkumpul. Tapi itu tidak dilakukan oleh player dari Aura Fire. Mereka dari tadi bersembunyi terlebih dahulu, tapi reload manipulation. Clay-nya udah langsung dikeluarkan. Pinnya hanya 1 bar HP lagi, tapi Fluffy masih bisa selamat. Immortalnya pecahkan kah Fluffy selamat dari tersebut, tapi Fluffy masih bisa pergi. Mereka semua masih berada di dalam area pekarangan rumah yang dimiliki oleh RRQ Aussie, dan barusan Way of Dragon yang mendapatkan bola ke arah Palestina, tapi Finn dibalaskan begitu saja. Dilompatin, ada satu Palestina dan akhirnya tertangkap basah. Shutdown pun langsung dilakukan. Skylarnya menjadi seorang pemburu, di mana dia langsung berburu siapapun yang ada di depannya pasti akan terkena efek dengan namun Kabuki memberikan sebuah efek west karena begitu menyakitkan, tapi Kabuki pun dengan tactical reposition dia harus mundur terlebih dahulu, tapi dia ada berbeda. Godiva coba lihat, berjuang seorang diri, Fluffy pun langsung hadir. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan pertama, namun sepertinya akan langsung dipaksakan begitu saja. Fluffy masih bisa pergi, masih selamat tapi dikejar oleh Clay. Yes, dan Fluffy masih survive, masih bisa mundur. Tapi lihat, base yang tersisa dengan setengah HP-nya lagi. Masih mencoba untuk bertahan dari RRQ Hoshi. Skylar dengan item yang udah mumpuni ya, Wawa. Ini udah menggila banget ya. Sudah sampai-sampai punya full item ya. Dan Iya. Kabuki bahkan dengan Husklow-nya. Sekarang dia udah gak perlu pulang sama sekali. Tinggal cari opening, masuk dalam rumput. Apakah ada pemain RRQ Hoshi yang balik lagi jalan sendirian? Nih, coba lihat dari sisi itemnya. Berserker. Sudah full ya. Udah full lengkap sih itu. Item lengkapnya buat marksman itu ada di Bahkan si Skylar. udah Ada nyeker. Windtalker, Scarlet, Berserker, Udah nyeker. Melvik. Udah nyeker. nuker dengan Iya. Immortal juga. Dengan satu sepatu yang mungkin nantinya akan diganti lagi ya, tapi untuk Skylar. Nah, Immortalnya diganti sekarang. Tough Immortal Boots. diganti. Plus sekarang untuk Beatrix dia punya Husklow loh. Akan jauh lebih pede lagi untuk 1v1 situation dengan siapapun. Karena kita tahu lifesteal-nya pasti akan kencang sekali. Kencang banget, jadi Kencang. lebih sustain, dia lebih bisa bertahan dan juga tetap bisa memberikan damage yang dengan item seperti ini ya udah siapa yang mau mendekat. Ya, Iya. bahkan dari High sendiri juga dia full burst damage. Defend Glaive. Ada Genius One-nya Item juga. jahat semuanya. Calamity Reaper. Udah Calamity pula di sini. full damage banget. Oke, inilah mungkin ini yang menjawab Om ya. Setelah mungkin defense-nya dihancurkan dengan ada Genius One, ada true damage yang bisa dihasilkan oleh Calamity Reaper yang mungkin dengan darah-darah putih yang dimiliki oleh Esmeralda juga tidak akan dihiraukan jadinya. Ya, tetap sih bisa di burst masih buat Esmeralda. Tapi ya syarat dan kondisi ya. Iya. Esmeraldanya harus sendirian Syarat juga. dan kondisi ataupun syarat dan ketentuan berlaku. Ya. betul, terms and condition apply ya. Tapi di sini Lord yang sudah evolve sudah muncul juga, dan lihat itu basic attack dari Rennernya aja ke Albert udah sebegitu menyakitkannya ya, dan udah mulai di zoning out juga dari teman-teman Aura Fire. Kali ini begitupun dengan adanya Finn dari RRQ Hoshi pastinya, karena ini kalau misalkan dari Lord Evolve ini dapat di tangan Aura Fire, ini bahaya banget untuk RRQ Hoshi. Ini Lord udah evolve. Kita tahu Lord evolve akan ada tambahan damage lagi yang bisa diberikan apabila mereka bisa mempertahankan Lord tersebut. Namun adu retribution itu adalah hal yang paling digemari pula oleh Albert. Albert sering banget dari head to head-nya, sering banget untuk memenangkan dari pertarungan tersebut. Masih ditahan Lord-nya. Iya, masih ditahan dan ditarik ke arah pekarangannya dan di reset begitu aja. Gak mau melakukan komitisasi ke arah Lord yang sudah evolve ini. Masih menunggu momentum juga karena Finn yang udah bersiap juga dari RRQ Hoshi bakal coba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk melakukan konten. Mengingat dari turtle demi turtle yang tadi udah kita lihat juga, retribution dari Albert berhasil untuk men-secure. Dan kali ini, akankah gambling dari Aura Fire? Ya, harusnya banyak stopper yang bisa dilakukan. Plus Albert, tapi ada pertempuran di area yang berbeda loh. Coba lihat Fluffy-nya. Berusaha untuk bisa mendapatkan pula ke arah Skylar. Tapi Fluffy sekarang udah mulai hadir kembali. Tapi dikejar habis-habisan. Lord-nya ke reset dan mereka masih bisa bertahan. Tapi Finn terlalu dalam. Hingga mengakibatkan mereka kekurangan play. Dan Fluffy-nya masih bisa bertahan dengan 6 assist yang dia miliki. Real man di bagian belakang. Facehugger yang berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Ternyata itu adalah Ihim yang memang tertangkap pula. Ini benar-benar dengan Winter Tension dia masih bisa selamat, dilompatin karena ada satu paling Starmu dan hilang sudah Facehugger. Tapi Lord-nya kemungkinan akan menjadi milik dari Aura. Iya, karena kita lihat 2 member hilang dari RRQ Hoshi. Ini bukan hal yang baik juga untuk melakukan adanya kontes. Dan ini dia, Lord Evolve di menit ke-21 berhasil untuk di-secure untuk Aura Fire. Ya, itu team fight yang bagus banget tadi. Karena dari high-nya, dia benar-benar diincar. Dan dia masih bisa selamat tarik ulur. Karena dia masih ada invisible armor juga. Masih bisa menghilang untuk Amon dan itu cukup annoying. Dan karena memang terlalu komit tadi tumbangnya dari Finn. Berarti gak ada lagi dong yang bisa nahan damage besar. Seperti dari Endless Shard-nya, yang kedua juga dari Wesker.
Oke, tapi Lord Evolve kali ini juga udah mulai dikawal ya karena Godiva bakal jadi garda terdepan untuk Aura Fire. Begitu pun ada Kabuki di arah belakang, udah mulai bersiap kali ini Lordnya juga udah mulai masuk. Yap, ini Lordnya udah standby di dalam, mereka sudah ready pula. Tapi Skylar, heavy crossbow-nya sudah terlihat akan langsung digunakan karena Banana menjadi orang terdepan. Tapi Finn! Sakit banget damage-nya, memaksa keadaan sepertinya karena sekarang mereka murah player dan juga ada satu lagi Renner rapat yang masuk ke dalam tubuh dari Skylar. Tapi Reload Vibration melindungi pergerakan mereka, melindungi rumah mereka sejauh ini karena Clay menahan di area tersebut. Habis sudah efeknya, habis sudah, tapi Banana berjuang seorang diri bagian depan dengan sedikit lagi damage yang bisa aja menembus ke arah pertahanan tubuhnya. Dan juga Petaren terbuka dengan begitu baik sekarang waktunya. Petaren hancur, Aura Fire mendapatkan game yang pertama. Wesker late game. Kabuki berhasil untuk memfokuskan menuju ke arah Oke, Aura masih dengan first pick mereka, masih dengan band yang sama juga sejauh ini. Dengan Franco bersama dengan Fanny plus ada Warwan. Oke, One-One-nya dibuang, sementara Fanny pun tetap ya. Karena apabila Fanny jatuh ke tangan dari Aura, ini akan menjadi sebuah, ya kita tahu lah sebelumnya, Kabuki bisa, tapi user menurut yang sangat nakal banget dengan Fanny. betul, tapi kalau aku bisa bilang kurang maksimal aja kalau dia Betul. Aura buat Fanny-nya, mending di ban. Dan wise choice juga masih dengan Akai yang terban sekarang, pilihan yang cukup berat. Beatrix ada. Patrick mau dilepas apa enggak? Kalau dilepas Masih. lagi, di first pick template lagi. ya, sama. Masih. 3 hero yang sama. Harusnya tetap. Ini sama 3 hero, berarti akan ada Beatrix lagi first pick untuk Kabuki dan betul saja. Beatrix Kabuki muncul untuk di game yang kedua. Iya, oke, ada Beatrix. Cuma di sini bisa berbeda ya, dalam artian ya tadi Esmeralda ini sebenarnya dilepas sih. Jadi Esmeralda kalau memang nggak mau diambil juga masih bisa ambil Pakitonya dulu. Pakito Yif Yif bisa banget. lebih wise lah ya. Bukan lebih wise, lebih bisa kasih damage lah. Oke. Karena tadi dari sisi RQ sih mereka kurang divisi damage-nya. Oke, dan kita akan lihat jawaban apa yang akan diberikan oleh sang coach kita, Viel. Mengingat 2 pick pertama yang akan diamankan. Kalau kita lihat ini sejauh ini nggak ada perbedaan dengan game yang pertama. Dan kali ini masih sama lagi adanya Masya dan juga Yif. Oke. Valentina Pakito. Lagi. Valentini bakal mengulang Rematch. game yang pertama. Rematch kah? Rematch draft. Valentina. Dan Karena- akankah Pakito? Iya. Iya Yes. Pakito. Karena Pakito ya balik lagi. Kita udah ngeliat lah level 2. Clear wave cepat, langsung Lito Wanderer. Mau ngapain? Dan itu membuat satu rotasi yang efek domino itu ke belakang panjang banget loh. Iya. Wak. Itu panjang banget. Flavi pengennya ketemu R7 karena lebih berkalahan. Buat Banana, semangat aja lah. Wih. Wih, tetap harus semangat dong. Semangat aja ya. Plus Masya kembali hadir loh. Betul. Kalau dilihat, RRQC sebelumnya dengan menggunakan Masya itu berada di area XP Lane. Tapi sekarang berada di area Romar. Ataupun Finn yang menggunakannya. Ada perbedaan yang mencolok ya Om ya. Di antara R7 dan juga Finn yang mungkin dalam penggunaan Masya-nya. Dimana untuk R7 yang memang bisa dibilang masuk entah itu belakangan. Yang emang langsung untuk bisa mengganggu dan menjadi destroyer aja di saat dia hadir. Tapi berbeda dengan Finn yang memang menjadi opener ataupun menjadi cover. Menjadi satu cover yang memang harus dia lakukan terus-terusan gitu loh. Oke, Chow diambil oleh RRQ Hoshi. Tapi di sini Chow-nya bisa flex. Dalam artian ya ini adalah salah satu hero juga untuk Banana. Jadi kita ya mungkin kita harus taruh lah dia sebagai XP laner dulu sekarang. Yep. Untuk berjumpa dengan Pakuito. Yes, tapi ada Fanny selalu di-ban oleh RRQ kecuali match melawan BTR. Jadi selalu memang di-ban ya. Selalu ya? Selalu, tapi kecuali dengan ketemu dengan Bigetron Alpha. Oke. Untuk Max, Untuk Max. Max. ada atau tidak? Tapi dia juga bisa dilepas sih sama RRQ sih. Maksudnya kalau ketemu dengan Aura ya mereka kan Ya, mereka yang di-ban nih buat Fanny-nya sendiri. Nah yang gue penasaran adalah apakah Amon akan tergantikan dengan hero yang lain nantinya? Aduh, waduh. ada Hai, coba lihat itu ada Bentar. Hai. Terus ada Facehugger Ada Facehugger. sama ada Fluffy. Fluffy. Ini Fluffy. kamu jangan tepuk tangan ya. Tuh kan, loh kan. Tepuk tangan. Tenan. Oke, Balmond yang di-ban kali ini di tangan teman-teman RRQ Hoshi. Oh oke, ada sedikit perubahan di mana tidak mentargetkan untuk banning terhadap Marksman ya. Tapi sekarang udah ke arah dari Natalia sendiri dan ya ini dia head to head antara si Clay bersama dengan Facehugger.
dari sebenarnya sih mereka mirip-mirip ya. Cuman kita bisa tahu asisnya Facehugger ini nomor 1 di season yang ke-10. 114 triple digit. Yang lainnya masih nyusul loh, 84 bahkan dari bot lane. Ratusan ya. Ratusan. Asisnya ini ya balik. Jadi nyaman banget gitu loh buat main dengan dia. Karena dia udah ambil aja dah. Aku kasih asis, ambil aja. Oke. Yang penting cepat kaya ya. Iya. Nanti kita tipenya enak. Biar kita bisa shutdown. Iya, Ada celengan. Ada celengan nih, asik. Ini kalau kita lihat dari RRQ 5 band hero yang sama. Seperti di game yang pertama dan 3 pick yang sama. Ya. Ini plek-tuplek Plek sama ketuplek loh. ya. Tapi ya ini cloudnya dikasih nih sekarang. Harusnya ya. Cloudnya dikasih. Harusnya ini muncul Cloud bagi Skylar. Ya, Harusnya. karena ya kalau kedua terbanyak dia selain daripada One ya Cloud. Dan ini sekarang kebuka banget. Oke. Apa memang dipancing gitu loh buat ambil aja Cloudnya. Kita bakal setup satu lagi. Iya, bakal ada satu kejutan. Iya, Yang kalau bisa kalau mengalahkan kalau Cloud. disimpan yang terakhir, Oh, Brody. 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 Karena gini, kalau marksman-nya disimpan yang terakhir bisa kelihatan langsung. Dan ini harus dibuka tadi marksman di pick yang keempat. Oke, berarti yang memang dia simpan dan ini pun masih bingung ini kita, masih flex banget. Ini cowok udah kelihat, cowoknya bisa ke roamer, untuk Masya-nya bisa ke XP. Masya bisa roamer, cowoknya juga bisa ke XP. Junglernya juga bisa nih di antara cowok Cowok. ataupun satu sosok yang nantinya juga akan nongol lagi di last ini. Iya, tapi kita lihat terlebih dahulu pastinya 2 hero yang akan langsung diamankan oleh teman-teman dari Aura Fire. Mengingat tadi Pakitonya udah di tangan Fluffy dan harusnya ini butuh hero untuk Hai dan juga Godiva ya. Iya. Tadi ada Ruby dan ini kalau misalkan ini Pakitonya jungler, Esmeralda juga masih open. Iya, Esmo Jungle bisa masuk ya. Bisa jadi, tapi kita lihat Esmeralda dan Esmeralda. juga Ruby. Exactly. Oh gitu dia Esmo Jungle yang bisa banget memang Yes. dipakai dan muncul sekarang. Wow. Oke. Langsung pilihan sulitnya adalah cowoknya kalau mau bermain sebagai jungler. Sulit. Esmeralda juga tebel. Sulit, Om. Bahkan lebih ke arah seneng kan dia kalau Yep. disamperin dengan hero-hero yang tipis. Atau yang tebel yang bisa kasih dia damage karena dia Stardust Dance, range kecil. Oke. Melee. Dan juga ada komen nih dari anti-match. Lemon itu bagusnya hero momentum. Nah, kalau Clay itu damage. Katanya Damage ya. perbedaan yang cukup signifikan ya. Ya gue Momentum setuju, dan damage. Karena gini, kalau dari Lemon, kita nggak tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan mungkin kadang-kadang rekannya sendiri juga nggak tahu tuh. benar. Dan itu yang membuat kaget. One step ahead gitu ya. Iya benar, dan waktu kagetnya itu yang memang bisa dimaksimalkan juga. Dan Link keluar, tapi Finally nongol ya. lawan Ruby, lawan Pakito, apalagi Beatrix di late game di Wesker Ini ada beberapa stopper masalahnya. Iya. Ada Valentina juga dengan efek Ini- terornya dia. Saat RRQ kalah kami tidak pergi, saat RRQ menang kami menjadi saksi. Wede. Ini true Dukungannya. fans, true supporter. Ini bener-bener ya memang dia bisa memberikan support terus-terusan. Betul. Di saat menang oke, di saat kalah juga oke. Dan sekarang di belakang kita terdengar nyanyian dari pendukung RRQ yang memang terus-terusan memberikan dukungan terhadap tim kesayangan mereka. Wow, oke, tapi game yang kedua akan segera dimulai. Pastinya ini akan menjadi match point untuk Aura Fire. Oke. Dan waktunya Land of Dawn jadi EPL Arena sekali lagi dong EPL. Till the enemy reaches Wow. the battlefield. Dan ini dia pemandangan Land of Dawn juga udah kita saksikan pastinya. Udah mulai terdengar sorak-sorai suara kedua supporter dari masing-masing tim dari Aura Fire yang kali ini sedang membara dari Sang Naga Api. Oke, Sang Naga udah berhasil untuk membongkar benteng utama Ya. yang dimiliki oleh Sang Raja. Tapi di game yang kedua, mereka bisa saja dibalikan, tapi tergantung bagaimana permainan yang akan mereka tunjukkan pula. Oke, dan kali ini masih belum terjadi ada gangguan, tapi Hai udah bersiap menuju ke arah satu jungle yang dimiliki oleh seorang Albert. Finn juga udah siap untuk menzoning outnya. Facehugger menjadi garda terdepan, memberikan efek slownya lagi, tapi Void Crystal sudah membuka pergerakan dari seorang Hai, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Meanwhile di bottom lane Skylar cukup tertekan dengan adanya 2 member dari Aura Fire. Yap. Wow, oke. Dan bahkan harus recall di sana. 1 gold katapult hilang potensi buat lebih kaya sedikit, jadi ya Kabuki lagi one step ahead untuk di bottom lane. Sedangkan untuk area dari jungle-nya di sini masih ya mainin objektif dulu. Banana yang jadi Masya juga ya cukup tebal sebenarnya dari Banana. Dia bakal bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Cuman efek dari Masya dia bisa push dan ini harus bisa dimaksimalkan oleh Banana. Nah, Dia harus itu. berani untuk potong nih sama kayak yang di game pertama Fluffy lakukan. Yap,
Karena untuk sekarang dari Masyanya punya mobilitas yang sangat tinggi pula. Dia harus manfaatkan itu semua. Fluffy sendirian. Gak gentar, dimana ada pergerakan pula dari Albert tadi yang mudah mulai masuk juga ke dalam satu area jungle yang dimiliki oleh pemain dari Fire. Godiva melihat dari kejauhan ada beberapa player yang sudah mendekat pula ke arah corner yang dia miliki. Tapi Albert sedikit lagi darahnya tersisa. Oke. Tadi emang agak sedikit terlambat juga ya, karena tadi sempat tercancel dari satu jungle hijau yang di atas sana. Yep. Dan walaupun dapetin gold grab-nya, tapi memang dua member dari Aura Fire juga cukup bisa mencicil karena seorang Albert dan Turtle yang pertama. Sekarang udah muncul. Udah mulai dipegang juga nih oleh seorang Hai dengan Esmeralda jungle-nya, Godiva, dan begitu pun dengan adanya Fluffy kali ini cukup membantu dengan adanya eliminasi Turtle yang pertama tanpa adanya kontes sama sekali. Yap, dengan Demon Slayer yang udah mereka bawa tapi barusan terlihat Finnya masih level 3, cukup berani. Ada Jet Kundo dikeluarkan tapi di bagian belakang dengan adanya sebuah push yang dilakukan bersama-sama. Namun masih ada sedikit waktu, bisakah Albert yang langsung ditarik dengan Mabane tapi malah hilang. Outplay. Wow, satu buah coveran dan juga outplay yang sangat baik dari Kabuki. Berhasil untuk mempali seorang Albert. Tadi ini menjadi poin awal tapi Skylar one last hit kali ini gak bisa lagi untuk selamat karena di sana ada Bigo juga tapi dari belakang. Fluffy mencoba untuk memberikan sebuah damage kepada seorang Clay dan dipaksa untuk mundur aja terlebih dahulu. Oke, Arkeon sih mereka berupaya untuk menekan sekarang di gold lane-nya karena sadar memang di sini ada Beatrix yang jangan sampai diberikan kesempatan untuk bermain. Tapi tadi ternyata masih bisa ditahan dan bahkan gak tumbang sama sekali untuk Kabukinya. Masih tetap dengan Weapon Master dan juga speed bersama dengan physical attack-nya. Sedangkan ya untuk Brody masih butuh waktu, apalagi dia makainya killing spree juga. Dan pinternya, dia pun tadi udah men-standby-kan Weskernya Om. Jadi untuk pertarungan jarak dekat akan mikir-mikir juga nih Link tadi. Apalagi Link yang sudah di-adjust sampai dengan sejauh ini ya. Iya. Kan dari pertumbuhan HP growth-nya udah mulai Kecil tipis banget. Betul. Tipis banget dan ada Way of Dragon yang memang ke arah yang tidak benar tuh kali. Tapi pinnya terjebak, ada Godiva terus-terusan mengganggu. Donor Wolf King akan langsung dikeluarkan. Namun sejauh ini pinnya masih berhasil selamat. Dan juga Albert dibuat untuk tidak bisa mendekat ke arah rekan-rekannya. Agar bisa membantu di dalam team fight yang terjadi. Dipisahkan team fight-nya tapi lihat kali ini dari Aura Fire. Mencoba untuk ngeinvasi ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh seorang Albertnya. Tapi kali ini kontes sudah mulai terjadi. Dan ditendang aja dengan Wave Dragon dari Vesaga. Albert masih bisa mundur dengan ada Finch Voice ke arah belakang tapi harus kehilangan satu purple buff yang begitu mahal untuk seorang Link. Oke, dan ini untuk 2 menit ke depan akan ada tempo permainan yang harusnya dari Arkeosi ini turun drastis Om. Iya, mereka harus bisa agak nahan juga ya, karena memang meskipun di sini yang terculik ini adalah Godiva ya nggak apa-apa, ini Romer. Ini Romer, dia bakal kebeli waktu untuk Beatrix dari Kabuki untuk bisa ngamenin gold demi goldnya. 2 lane loh buat Kabuki. 2 lane. Ini udah all you can eat banget. Wah, all you can eat. Untuk Kabukinya. Iya. Karena dari tadi yang dia lakukan farming dan juga plus tadi udah mendapatkan juga sebuah outplay yang begitu baik walaupun assist yang dia berikan. Tapi dari Turtle-nya tetap akan menjadi milik dari Aura Fire dan Hai-nya. Valistan memulai lompat ke bagian depan. Ada efek slow di dalam tubuh dari Albert. Masih berjalan kaki sejauh ini dan Vesaga mulai melakukan pergerakan ke bagian tengah. Wow, ini dari tadi Kabukinya farming. Terus ini buat stok makanan setahun ke depan. Kayaknya cukup nih ya dari tadi. Udah memperkaya dirinya dengan item yang sudah dibuat Om Wawa. Iya, dengan item build-nya sendiri. Mungkin dari Link-nya yang tertekan ya. Hanya dengan Windtalker. What? I'm offended, Flicker dan Skylar. Hilang langsung karena 3 member dari Aura Fire kali ini masih ingin lebih. Ada Void Crystal memberikan efek slow menuju ke arah teman-teman dari Aura Fire. Tapi masih sneaky-sneaky dari arah rumputannya. Dan bahkan kali ini dengan adanya purple buff yang sebentar lagi akan muncul. Dan menjadi target untuk Aura Fire. Ya, yang berbeda sekarang nih, Aura Fire mereka nge-pressure aja. Ini ada di gold lane. Level gap-nya aja ini udah hampir sampai dengan 3 level. Yep. Dan ini bahaya banget sih. Karena untuk clear wave cepat, Beatrix bisa dengan Invirus Passion. Ini sekarang juga coba lihat Fluffy-nya udah standby duluan untuk bisa join bersama rekan-rekannya dan Masya baru hadir. Tapi Albert berusaha untuk bisa mendapatkan sebuah point kill dari Fluffy. Tapi Fluffy masih sempat untuk kabur dengan mode sprint yang dia miliki. Masih bisa mempertahankan dirinya pula tapi berbeda. Dari area core lane yang dimiliki oleh Arkeosi di mana satu otornya kembali hancur pula. Melihat untuk sejauh ini Skylar-nya oke. Ada Clay yang memang sudah ditarik juga dengan nama Pender. Bahkan untuk kali Godivanya ada di bagian depan. Wave Dragon-nya connect pula. Tapi barusan dibalaskan kembali. Ini benar-benar Vesaga, siapapun ada orang yang mengganggu rekan di depannya. Dibalesin sama dia. Tapi Albert kali ini terkena Wesker yang cukup menyakitkan membuat dia harus mundur terlebih dahulu. Tapi satu IMU menuju ke
Way of Dragon ya. Tendang dibalas tendang lagi, bukan tinju dibalas tinju ini Pak Pulung. Benar-benar Way of Dragon dibalaskan Way of Dragon. Tapi Albert sendirian dari kejauhan melihat Banana pun harus nge-pop out sprint. What? Bah, Rena gitu. Rapati di saat mode sprint itu kan kencang banget ya. Ini aimnya gimana? Ya ini clear wave sih yang jadi permasalahan buat RRQ Hoshi sekarang. Aura Fire mereka punya Kabuki, mereka punya Facehugger dengan sisinya juga Godiva bahkan bisa sisi, sedangkan RRQ Hoshi mayoritas dari hero mereka ini adalah single target. Yap. Cuman give aja yang area dan ini bahaya banget. Waduh itu kena lagi dong di tengah. Coba lihat Pendant dari tadi benar-benar menjadi mimpi buruk untuk pemain dari RRQ Hoshi. Dibalas Dan lagi. sekarang ada Way of Dragon memang sudah dikeluarkan. Dan pinnya berhasil langsung diculik begitu saja. Yes, dan satu lagi kali ini Albertnya bakal coba untuk ditahan. Gak bisa lagi mengkontes, tapi tembak soft defensif kali dikeluarkan Albert. Masih bisa mundur ke arah belakang, tapi gak bakal dikasih pulang. Facehugger berhasil untuk mengamankan satu poin eliminasi terhadap seorang Albert. Yap, ada misi tersendiri pula yang dilakukan oleh Kabuki teman-temannya. Berantem di area yang berbeda. Satu center turret di tengah, Om. Ya udah, ini akan menjadi satu santapan yang sangat nikmat yang memang bisa dia tumbangkan loh. Ya ini gila banget sih, Aura Fire benar-benar nge-leading dari berbagai sektor ya, bahkan untuk XP lanernya sendiri. Ini masih unggul untuk Fluffy-nya dari sisi levelnya. Yap. Yang biasanya Masya ini bisa nge-pressure, Oke. Masya ini bisa split push, dapetin level lebih. Tapi ternyata bisa ditahan juga oleh Fluffy. Dan bahkan Fluffy tadi kondisinya dia juga 1 lawan 2, tapi dia gak tumbang sama sekali. Wow, tapi ada yang bikin gak tumbang dong. Apa itu? Perut kenyang, hati senang, jajan di GrabFood diskon sampai dengan 50.000. Aimak 50.000 nih naik lagi nih. Naik lagi. Naik lagi, gaskan lah. Hei sobat-sobat kosan di luar sana kan. Apalagi langsung aja ini bisa membantu bagaimana kehidupan kita ke depannya. Betul Betul banget. sekali Pak. Ini adalah regen SP yang diberikan oleh Grab ya. Yes. Oke, dan Tempest of Blade sudah langsung Wey! Sakit banget. Sakit banget itu Rena Rapatinya. Sakit banget kayak apa Pak? Itu udah sakit. Saya Sakit. sudah bingung untuk menjelaskannya. Oh iya, Bu. oke. Sakit banget masalahnya. Iya, sakit banget seperti berharap jadi pasangan ternyata menjadi angan. Aduh, ternyata ya seperti biasa ditinggalkan. Oke. Namun untuk kali ini Masyanya di tengah bertemu langsung dengan Facehugger. Coba lihat seorang diri begitu saja. Hainya langsung aja membuat pergerakan dari mana dengan efek yang Banana. diberikan. Dan juga Wesker. ada efek dari di dalam tubuh ya. Banana masih berhasil selamat. Hanya saya ditarik lagi. Tapi Banana pun langsung down bahkan untuk kali cownya. Dua player dimiliki oleh RRQ Hoshi mendapatkan 9 dan daripada Clay akan menjadi korban ketiga. Fluffy dan again menjadi VP buruk yang dimiliki oleh pemain dari RRQ Hoshi. Coba lihat Fluffy-nya dengan stuck merah di dalam tubuhnya. Siapa yang mau mendekat sekarang? Betul, tapi lihat ada satu split push juga yang dilakukan di mana Albert menuju ke arah top lane-nya. Tapi base turret di arah tengah bakal menjadi incaran untuk Aura Fire kali ini. Tidak ada minion lagi, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu mengingat Lord yang pertama, Lord belum in hand sudah muncul di Land of Down. Ya, jauh lebih untung untuk Aura Fire tadi berhasil untuk mendapatkan 1 buah base turret dan bahkan ini Lord yang pertama. Ibarat juga akan menjadi Lord gratis untuk Aura Fire karena kalau RRQ Hoshi mau coba untuk mendekat ke sini, mereka ke pick off 1 aja, game bisa kelar. Ya, dan gapnya juga ini udah jauh banget sih untuk melakukan kontes dari segi item 9.600 dari net worth yang udah terselisihkan di antara Aura Fire dan RRQ Hoshi dan itemization-nya kita bisa intip juga Mawa. Ya, Beatrix sih udah ya bisa dibilang kategori lengkap lah ya. Sedangkan untuk Brody sendiri masih dengan 1 buah BOD menuju ke item defense. Jadi attack-nya sebenarnya RRQ Hoshi mereka masih belum punya damage yang mencukupi untuk bisa melakukan pick off. Terutama untuk menumbangkan yang namanya Pakito dan juga Esmeralda. Ini 2 hero garis depan yang sangat-sangat tebal sekali. Yap. Plus ini akan menjadi hal yang cukup sulit menjadi PR juga untuk Clay agar bisa mendapatkan positioning yang sangat baik ya Om ya. Agar bisa mengcover juga rekan-rekannya. Karena dari tadi pertempuran bisa dibilang untuk Godiva ini bisa terus-terusan untuk nyelinap ke depan dan juga menarik siapapun yang dia inginkan. Facehugger, Valentina 3 kali pick 100% win rate. Ini yang menjawab sudah ya. Namun dengan adanya team fight yang mungkin sesaat lagi terjadi. Ada Lord pula, Way of Dragon ya berhasil mendapatkan pula ke arah high. Tapi awal Fender dan coba lihat. Ini kita sebutkan tadi di mana Clay-nya langsung aja mendapatkan gak kuat. Tapi mau pergi ke arah mana Albertnya masih punya defense dan sangat-sangat cepat sekali. Namun dirinya tertangkap basah. Dan Albertnya pun langsung dihancurkan. Akankah ini menjadi kemenangan untuk Aura Fire di game yang kedua. Karena mereka punya kesempatan 1 wave minion dihantarkan kembali. 4 lawan 4 sejauh ini, tapi lihat kali ini road manipulation juga udah mulai untuk diusir mundur dari Aura Fire. Tapi lihat Kabuki masih bisa mundur, Banana bakal jadi garda terdepan bagi RRQ Hoshi. Dan 1 aksi defense masih bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi.
Ya, Aura Fire mungkin dari draftnya sendiri ya, kalau agak sedikit throwback ke belakang ya. Mereka kan punya Valentina di sini. Jadi dengan adanya Yves juga, real world manipulation bakal berjumpa dengan real world lagi. Iya. Dan ini bakal membuat Arkehoshi yang sulit. Mereka kesulitannya karena mereka gak punya akses untuk keluar juga dong dari real world yang sudah diambil tadi. Macam Matilda, ya kan? Gak ada sama sekali, Rafaela juga gak ada juga. Dan ya, insert replay oleh Samsung Galaxy A series di mana ya ini adalah hantaman untuk Lord yang pertama, tapi masih menguntungkan untuk tim dari Aura Fire karena mereka mendapatkan satu base turret yang berada di bagian bottom dan bahkan dari Albert sendiri masih harus terculik juga. Bahkan dari Arkehoshi sendiri ini akan menjadi kebingungan yang cukup berarti. Masalahnya tadi kalau kita lihat Esmeralda yang ditendang, Esmeralda yang di-kick masuk ke dalam kerunan mereka. Tapi untuk Godiva terlepas, Godiva bisa menghancurkan sisi mereka. Gak bakal ada lagi backupan untuk areanya. Ya udah, dari sisi damage Aura Fire udah menang jauh banget loh. Mereka akan sangat-sangat senang apabila tidak ada sisi yang bisa mengganggu mereka. Wow, lihat Kabuki udah siap dengan runnernya yang bakal coba untuk dihempaskan, tapi sepertinya tidak karena konsil kali ini maju ke arah belakang. Udah ada informasi didapatkan di mana Vin mau recall, tapi sepertinya ketahuan dia bakal coba untuk dikejar. Dibalas konsil lagi, tapi kali ini bakal disergap karena Fluffy menuju ke arah Vinnya. Double jump udah dilakukan, tapi Vin masih bisa mundur dengan ada sebuah jet kundo. Wow, itu ngeri banget ya karena tiba-tiba langsung ada informasi ada orang di dalam rumput. Nih bergantian ya. Iya. Vinnya lepas ada banana tadi nongol. Waduh. Tapi untungnya mereka sama-sama memiliki mobilitas yang sangat tinggi hingga membuat masih selamat sejauh ini. Yes, dan ini Lord udah enhance nih. Ini susah banget sih buat dikontes sama Arkehoshi dan dimana kali ini Kabuki udah mulai mencicil-cicil kepada Lord yang sudah enhance di Lord yang kedua. Tapi lihat Godiva mencoba untuk zoning out juga Facehugger di arah belakang. Tapi udah deh sneaky-sneaky juga di arah belakang sana. Dimana Fluffy bakal coba untuk maju memberikan informasi sebanyak-banyaknya untuk Aura Fire. Tapi sepertinya dari Arkehoshi gak akan merelakan Lord didapatkan untuk Aura Fire begitu saja. Kontes akan terjadi nih Pak Pul. Yap. Tidak, Vinnya memang diusir mundur. Coba lihat high-nya. Tapi direset kembali. Terjadi pertempuran yang berbeda. Dan Vinnya berhasil didapatkan pula. Kekurangan satu player again and again. Arkehoshi kalah dari sisi kuantitas player. Mereka hanya berempat. Namun untuk Aura Fire mereka berlima. Bukan Lord yang menjadi tujuan utamanya. Berbelok arah. Mereka seperti yang menyisir dan juga memukul mundur pemain dari Arkehoshi. Yes, dan tadi info juga udah didapatin di mana Clay-nya udah nggak punya real manipulation lagi. Tapi lihat Godiva bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Banana menjadi garda terdepan untuk arah Arkehoshi kali ini, tapi gak punya lagi bar HP yang begitu banyak. Banana harus mundur terlebih dahulu dan Lordnya terlepas dengan sangat amat bebas untuk Aura Fire yang pasti. Kali ini dari Albert bakal coba untuk merasak masuk ke arah Lord Pitnya. Bakalkah untuk mencakup ada satu buah kontes, satu runner bakal coba untuk mencari lagi siapa korban selanjutnya, tapi Retribution mensecure ke arah Lord yang sudah in hand. Wow, ini bagus banget sih zoning dari Aura Fire. Dimana mereka membuat Albert ini agak sulit untuk bisa langsung masuk ke tengah. Dibiarin untuk muter lebih jauh lagi. Dan bahkan untuk Lordnya karena memang tumbang di detik yang ke-9 langsung spawn. Dan di saat dia muter-muter, dia pinpoint lompat dari satu titik ke titik lain. Ada energi yang terpakai di situ. Apabila momennya pas, energi nggak ada dan dia hanya bisa berdiri di situ. Ini akan menjadi momentum balikan lagi untuk Aura Fire bisa mendapatkan pula ke arah Albert. Lordnya udah masuk, high-nya berada di bagian terdepan. Tapi di belakang, Chow-nya siapakah yang akan menjadi korban? Namun sejauh ini, Vinnya gagal untuk mendapatkan satu orang dari Aura Fire. Dan mereka, Renner Avanti yang masuk ke dalam tubuh dari Clay. Dimana itu mengagetkan langsung. Tapi untuk sekarang, Lordnya langsung aja tetap berada di bagian depan, tapi Lordnya udah gak bakal bisa bertahan lagi. Emo Vendor langsung dikeluarkan dan juga mengganggu ke arah Real Manipulation, tapi Fluffy-nya berarti langsung dihancurkan. Ini akan menjadi momentum yang sangat baik. Hanya saja Albertnya pun harus dalam, sementara untuk Kabuki masih berada di bagian belakang untuk memberikan damage-nya secara terus-terusan. Wow, Weskernya sakit banget kali ini. Kita lihat dengan dari 4 member terjadi dan ada Yoshi Vinnya down. Harus hilang dengan satu bom Falling Star menuju ke Banana. Real Manipulation mencoba mendepan, tapi Banana gak bisa lagi untuk survive kali ini. Skylar menjadi ujung tombak dari arah Yoshi, tapi sepertinya bakal memberikan damage yang cukup menyakitkan. Dan Wesker, Aura Fire take the game too. Wow, Sang Naga akhirnya memporak-porandakan benteng pertahanan dari Arkehoshi, raja dari segala